Tetapi lamun teu sinkron jeung pemahaman mah bakal jadi pasea, Pak. Eueuh we koordinasi teh, eueuh we ngahiji teh kan gitu. Tungtung nama Pak Sekdes ngarasa teu meunah ku kepala desa, kabasa ngarasa teu meunah dilibatkan ku perangkat lain gitu. Duduk bersama, oh nya. Kenapa nya dipahamkan? Biar kita nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama untuk membahas tentang fokus dana desa tahun 2025. Teman-teman semuanya, dengan telah dikeluarkannya Permendes nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025, seyogianya kami dari pendamping mensosialisasikan apa sih sebetulnya yang perlu kita lakukan Pak untuk APBD 2025, di mana ada anggaran yang kita rutin terima setiap tahunnya dari Kementerian Desa. Untuk selanjutnya kita bahas tentang apa yang menjadi fokus dana desa 2025. Lanjut Pak Sandi. Nah ini Pak, ini sebagai pendahuluan saja. Teman-teman paham bahwa pemerintah hari ini di tahun 2024 merupakan masa transisi terhadap arah kebijakan pemerintah baru, di mana pada era pemerintahan baru terdapat 8 misi Asca Cita, yang salah satu dari Asca tersebut yaitu membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ini Pak, jadi intinya dari program pemerintah hari ini bahwa target membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Intinya desa Pak. Yang selanjutnya, petunjuk operasional atas fokus dana desa ini memberikan pandangan mengenai penggunaan dana desa agar selaras dengan prioritas nasional setiap tahunnya. Keselarasan penggunaan tersebut akan meningkatkan pencapaian tujuan nasional. Intinya bahwa pemerintah secara keseluruhan mempunyai program secara nasional. Dana desa yang kita terima juga pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan program yang menjadi prioritas nasional. Cuman kewenangan kita sebagai pelaku pelaksana desa adalah bentuk kegiatannya seperti apa sesuai dengan hasil musyawarah dan mufakat di desa. Lanjutan. Nah, teman-teman, untuk fokus dana desa di 2025, kalau tahun 2024 bahasanya prioritas, sekarang fokus. Itu sesuai dengan Permendes ada 8 plus 9 operasional pemerintah desa. Yang pertama, anggaran yang akan diterima oleh desa melalui dana desa itu untuk satu, penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15%. Bahasanya paling tinggi, Pak. Nah, paling tinggi 15%. Untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dan menggunakan data pemerintah sebagai acuan. Itu yang pertama. Nanti kita jelaskan. Nah, yang kedua, dana desa itu digunakan untuk penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Nah, nanti kita jelaskan. Yang ketiga, dana desa yang ketiga digunakan untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting. Jelas Pak ya? Yang keempat,
Dana desa 2025 digunakan untuk dukungan program ketahanan pangan. Yang kelima, dana desa juga digunakan untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa. Tadi nyambung sareng PPL Sadayana. Yang keenam, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Yang ketujuh, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal. Dan yang kedelapan, program sektor prioritas lainnya di desa. Dan yang kesembilan, dana desa juga bisa digunakan untuk operasional pemerintah desa paling banyak 3%. Nah, paling banyak bade di karangan mangga, bade daya oganan berarti desa wios-wios pakuna bagir. Nah, catatan Pak. Catatan dari fokus dana desa ini bahwa fokus penggunaan dana desa di tahun 2025 ini adalah wajib dialokasikan pemerintah desa dalam APBD tahun 2025. Jangan wajib sadayana. Kadah lebet posna itu wajib deh Pak. Jadi pos-pos ini nanti di APBD harus masuk dari semua dana yang diterima oleh desa, dari dana desa gitu. Yang pada akhirnya dana desa yang diterima kita masuk dalam skala fokus dana desa ini bertujuan untuk percepatan pengentasan kemendesaan di itulah pada akhirnya Pak Kades, BPD, masyarakat, pemerintah desa sebagai pelaku nanti dalam sisi penganggarannya. Pada hakikatnya sama Pak, bagaimana kita untuk menangani tentang pengentasan kemiskinan di desa. Lanjut Pak Sandi. Nah, kita bahas satu persatu. BLT. BLT menjadi fokus penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim berupa bantuan langsung tunai desa. Nah, diprioritaskan dengan memperhatikan. Jadi BLT yang perlu kita lakukan seperti apa nih? Satu, masyarakat yang berdomisili di desa ya, bersangkutan dengan data yang ditetapkan oleh pemerintah. Dua, data apa yang ada di pemerintah di sini ada. Yang kedua, menggunakan data keluarga desil 1, data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim desil 2 sampai dengan desil 4. Mana iya? Nah, upami di Bekasi ayam merenya di Bekasi data disebutannya namanya data kemiskinan teh Pak di desa ya. DTKS. Jadi silakan diambil dari data itu. Nah, datanya baik DTKS 1, 2, 3 atau 4. Dasar. Yang ketiga, data untuk penerima bantuan langsung tunai juga yang dari dana desa itu adalah data kemiskinan ekstrim lainnya yang bersumber dari kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Misalkan dari pihak pemerintah Kabupaten Ciamis ada data khusus untuk data penerima manfaat ataupun data kemiskinan ekstrim yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis. Lanjut Pak. Dalam hal desa tidak memiliki data, kepala desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa berdasarkan kriteria. Aduh, kumanya itu data kirang maksimal. Ternyata masih banyak data yang emang belum sinkron. Gitu kan? Data tos aya, tapi kirang sinkron. Data maleres ya. Ternyata di lapangan data yang ada teh teu sinkron. Bahkan banyak penerima manfaat anu secara real kudu nampi ternyata tidak masuk di DTKS itu. Nah, maka kepala desa bisa menetapkan data-data di luar data yang tadi dengan acuan yang pertama keluarga yang kehilangan mata pencaharian kategori yang Pak. Yang kedua, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis,
atau penyandang disabilitas. Itu contoh. Yang ketiga, masyarakat atau keluarga yang tidak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Miskin, Pak. Ekstrim deh. Pernah kain bantosan. Itu jadi perhatian. Biasa enggak? Dan yang selanjutnya adalah rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia. Ayah satu keluarga sesepuh sorangan ya Pak, sendiri, tidak ada keluarga, tidak ada yang ngurus dan lain sebagainya. Nyalira bisa gitu. Ayah misalkan nyalira dirawat keluargina misalkan, kan untuk kehidupan seperti apa Pak? Terus kan seperti ini, mungkin yang namanya orang tua nyalira di bumi sorangan. Kadang-kadang kan cicing sarang keluarga, nah kan gitu. Tapi dia kan butuh kehidupan, Pak. Itu bisa, Pak. Masuk. Dan yang selanjutnya perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. Satu keluarga, misalkan suaminya meninggal, anjingnya sebagai kepala keluarga, tidak punya mata pencaharian penempatan, itu bisa menjadi kategori. Itu Pak. Seandainya kita emang yang pertama data DTKS-nya itu misalkan dasar Tegaluh ya, ayah dina ayana ogenan ternyata tidak tepat sasaran, banyak yang masih harus diperbaiki lah misalkan. Ya, maka desa dengan musyawarah desa bisa membuat data baru untuk khusus penerima bantuan langsung tunai melalui dana desa. Nah, yang selanjutnya ada pertarusan, Pak. Ayah ya, anu stok keluarga penerima manfaat itu ada seperti ini Pak. Dina DTKS terus nampi gitunya, nampi ya, nampi bantuan sosial. Tapi ternyata dana yang diterima bantuan sosial itu tidak mencukupi karena emang keluarganya anaknya banyak lain sebagainya. Misalkan, maka boleh Pak, kalau emang pertimbangannya berdasarkan hasil musyawarah mufakat, boleh. Itu Pak. Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program Keluarga Harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan 4, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai. Boleh diusulkan dengan alasannya kumaha? Kerma emang dapat bantuan tapi bantuannya belum begitu memenuhi kebutuhannya. Boleh Pak, mangga. Syaratnya harus disepakati dengan musyawarah. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa disertai dengan berita acara kesepakatan musyawarah desa. Ada Pak. Jadi nanti data yang ada itu difikskan berapa data naon baik, nanti kita bikin formatnya di berita acara. Lampiran penerima bantuan langsung tunai dana desa 2025. Ayo Pak. Nanti disepakati dalam musyawarah, diperdeskan atau diperkadeskan. Itulah. Dan yang terakhir, bantuan langsung tunai desa diberikan dengan besaran Rp300.000 setiap bulan selama 12 bulan per keluarga penerima manfaat, dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus per 3 bulan. Untuk yang BLT jelas deh. Deal? Hah? Siap. Bertanya Pak. Ya. Bahasa di sini Pak paling banyak ya. Paling banyak maksimal. Berarti kurang juga, Bo. Contoh kecil-kecil. Maksimal kan 15%. Karena kita di desa misal di data lebih real ya ternyata cuma 2 orang Pak. Atau 3 orang. Dina 15% hanya 5%. Apakah boleh? Kalau emang konsep boleh. Berarti alokasi yang lain bisa dimanfaatkan dengan anggaran yang lebih Kuncinya adalah musyawarah. Ya, boleh.
kuncinya adalah musyawarah desa. Maksudnya kieu Pak, musyawarah desa ini sanes dicarioskeun wungkul, tetapi nanti Bapak sebagai kepala desa, Pak Sekdes dan perangkat harus ada dokumen yang mendukung bahwa keputusan itu berdasarkan hasil musyawarah. Berita acarana aya dokumen apa? SK-na aya di damelan. Nah, itu. Jadi begitu nanti ada pemeriksa, kenapa ini cuma 5 orang? Ini Pak hasilnya. Yang pertama ini dokumen berita acaranya, yang kedua ini hasil kesepakatannya dan diperkadeskan atau diperdeskan. Jadi ulah dugikeun ka kieu. Ongkoh netepkan tilu hasil musyawarah, muhun musyawarah nama dokumennya teu aya. Eta teh kurang tepat, Pak. Itu dokumennya juga lengkapi. Nanti kita bantu lah. Yang tentunya banyak, boleh. Bahasanya maksimal. Iyalah, deal. Berarti deal. Lanjut. Nah, fokus yang kedua tentang fokus penggunaan dana desa untuk penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Nah, ini Pak. Apa saja program yang bisa dilaksanakan untuk fokus yang kedua ini? 1. Adaptasi dampak perubahan iklim. Yang kedua, mitigasi perubahan iklim. Dan yang ketiga, pengembangan desa ramah lingkungan sesuai kebutuhan dan kewenangan desa. Alokasi dana desa 2025, bahasanya wajib Pak. Minimal salah satunya lah. Itu bisa digunakan untuk kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim, kegiatan untuk mitigasi perubahan iklim, dan pengembangan desa ramah lingkungan sesuai kebutuhan dan kewenangan desa. Tujuannya seperti apa sih pemerintah pusat sampai kepada desa sewilayah Indonesia memfokuskan bahwa dana desa untuk penguatan desa yang adaptif terhadap iklim. Itu Pak tujuannya. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi. Yang kedua, membangun kapasitas masyarakat desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi resiko perubahan iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan lingkungan desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 4. Mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan mitigasi. 5. Memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan desa dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dan yang terakhir, yang keenam, mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan. Secara umum ini Pak. Bentuk kegiatannya seperti apa? Ya kan namanya secara global. Apa yang menjadi bentuk kegiatannya untuk penguatan yang ada nanti akan dibahas pada season kedua. Sebab nanti si Permenes ini ada lampiran tentang bentuk kegiatannya seperti apa. Jadi nanti kita bahas yang penting bahwa dana desa yang kedua ini desa nanti harus menganggarkan kegiatan untuk penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Bentuk kegiatannya nanti kita bahas pada season kedua untuk mas lampiran. Lanjut dulu Pak. Yang ketiga, fokus penggunaan dana desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar dan kesehatan skala desa termasuk stunting. Ini yang ketiga Pak. Di antaranya kegiatan yang bisa dilaksanakan itu adalah untuk mendorong 1. Promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di desa. 2. Promosi pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC. 3. Promosi pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa. Dan yang keempat, pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan desa. Nah, adapun nanti real kegiatannya seperti apa,
akan lebih jelas nanti pada season kedua. Intinya, desa nanti harus mengalokasikan kegiatan untuk pelayanan dasar di desa dan salah satunya adalah stunting. Sasaran stunting siapa saja nih di desa? 1. Remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, menyusui, nifas, dan lainnya. Serta bayi 0 sampai 59 bulan. Target sasaran stunting. Lanjut dulu, Kang. 4. Yang keempat, fokus penggunaan dana desa untuk dukungan program ketahanan pangan dilaksanakan berdasarkan aspek. Nah, 3 aspek. Yang pertama, ketersediaan pangan di desa. Yang kedua, keterjangkauan pangan di desa. Yang ketiga, pemanfaatan pangan di desa. Jadi, dana desa untuk ketahanan pangan ini, desa nanti akan untuk mensinergikan kegiatan yang sudah direncanakan ini mana nih? Oh, kegiatan ini menunjang terhadap ketersediaan pangan di desa. Oh, kegiatan ini mah ternyata adalah untuk keterjangkauan pangan di desa. Logika kita harus nyampe, Pak. Oh, kegiatan iya mah ternyata untuk pemanfaatan pangan di desa. Contoh, ketersediaan pangan di desa. Bagaimana bahwa di desa orangnya ya pangan harus tadi jelas, ada, aman. Kegiatan seperti apa? Nanti kita bedah. Seperti apa? Nah, lanjut. Belum, masih yang 4. Penggunaan dana desa untuk pangan ini pada akhirnya harus berbasis kepada potensi lokal dan kerjasama antar desa. Fokus penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan paling rendah 20%. Pak. Masih seperti yang dulu. Paling sedikit 20, mangga lebih ogenan. Ya. 1. Kumayan 20% teh diantaranya 1 disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa. Yang kedua, melibatkan BUMDes bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat desa. 3. Dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Yang jadi catatan gini, Pak. Ketahanan pangannya akan datang. Kalaupun nanti ada yang sifatnya pemberdayaan, ada pemberian modal dan lain sebagainya, nanti mah harus disinergikan dengan BUMDes. Berarti tugas kita, tugas Pak Kepala Desa, tugas perangkat desa, membuat sebuah sistem. Kalaupun nanti ada nih kegiatan ketahanan pangan yang akan dialokasikan, misalkan untuk bantuan perikanan, untuk peternakan, perkebunan, dan sebagainya, kita harus sudah menyiapkan sistemnya supaya nanti berkelanjutannya dengan BUMDes. Seperti apa? Ya nanti kita bahas di lain kesempatan. Kita nanti akan bantu. Jadi intinya, semua kegiatan pangan yang sifat nanti pemberdayaan ada tindak lanjut berkelanjutannya itu nanti harus kita sinergikan dengan kegiatan usaha BUMDes. Jadi nyambung, Pak. Desa masih ogenan nanti jelas berkelanjutannya, manfaatnya jelas, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk desa, pendampingannya jelas. Nah, sehingga ini akan lebih terkontrol lah. Yang pada akhirnya tujuan dari ketahanan pangan desa adalah yang pertama, untuk meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan desa. B. Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat desa. Dan yang C. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. Itulah tujuannya. Lanjut. 5. Nah, fokus dana desa yang kelima adalah penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa digunakan untuk pengembangan. 1. Desa wisata. 2. Desa devisa. 3. Desa agroekonomi atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan desa lainnya sesuai dengan karakteristik desa. Logiknya gini, Pak. Pemerintah menginginkan bahwa desa ke depan itu mempunyai sebuah sasaran yang jelas. Kita mau dibawa kemana ya?
itu kembali untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa. Apakah posisi kita ada di konteks pengembangan desa wisata? Apakah posisi desa kita berada dalam posisi peningkatan sebagai desa devisa? Atau posisi desa kita akan dikembangkan sesuai dengan potensi desa agroekonomi? Itu Pak. Tinggal kita lihat desa orang, misalkan desa kita cocoknya dikembangkan sebagai desa apa? Desa wisata mah jelasnya Pak, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi hal yang bisa bermanfaat dan dinikmati oleh semuanya, sehingga menjadi pendapatan bagi desa dan masyarakat desa. Memanfaatkan alam, baik sumber daya manusia, sehingga orang datang betah di kita dan menjadi pendapatan. Kalau desa devisa adalah desa yang emang mempunyai produk, masyarakat nate Pak misalkan punya karya, kerajinan, produk dan sebagainya, sehingga menjadi bisa ekspor. Jadi desa anu punya bahan baku ataupun kegiatan atau produk menjadi eksportir. Pertahankan ke orang. Oh ternyata di desa orang nah aya ya satu komplek kerajinan, sehingga kerajinan iya nanti kedepannya bisa menjadi devisa dalam peningkatan masyarakat di desa, dilakukan ekspor ke luar negeri. Itu devisa Pak. Untuk yang desa agroekonominya adalah bahwa kalau desa kita ada dalam lingkungan pertanian dan lain sebagainya, UMKM dan sebagainya, oh desa kita emang ada kebanyakan pertanian ini nanti diolah menjadi sektor real, sehingga menjadi produksi rutin menjadi unggulan desa, bahwa desa orang mah unggul dalam sisi pertanian. Pertanian naon? Apakah padi atau perkebunan? Misalkan desa penghasil kapulaga, tuh contoh di Pangandaran sudah ada Pak. Di Pangandaran itu ada desa yang emang di desa utama kapol Pak, sehingga kapol iya menjadi produk unggulan desa di Pangandaran. Di kita misalkan teh aya ya desa penghasil jagung, desa jagung. Pada akhirnya teman-teman dana desa ini akan mendorong semua kegiatan yang kita lakukan, akan mendorong kepada produk unggulan desa. Tinggal bagaimana sih kita membuat sebuah konsep perencanaan yang baik dan mendorong desa ke arah sana. Produk unggulan yang jelas. Lanjut. Lanjut. 6. Fokus dana desa yang ke-6 adalah untuk pemanfaatan teknologi dan informasi dalam percepatan implementasi desa digital di desa. Nah, apa saja kegiatannya? Yang pertama, percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi desa, dan yang kedua, pengembangan desa digital. Maksudnya ya Pak, bisa saja nanti ada desa-desa yang emang lemah sinyal, kurang sinyal dan sebagainya. Itu khusus. Sinang kasih mah mungkin masuk ke kategori percepatan peningkatan kualitas jaringan, dan sudah bagus jaringannya. Tapi kan masih ada desa-desa yang memang tidak punya jaringan, susah jaringan. Nah, bisa masuk ke ranah yang pertama ini, Pak. Dan yang kedua adalah pengembangan desa digital. Desa digital ini adalah bahwa ke depan pemerintah di semua tingkatan mungkin pada hari ini lagi mengembangkan, Pak, proses pelayanan dan lain sebagainya itu berbasis di digital. Minimal yuklah kita nanti sama-sama mendorong untuk desa kita ke depannya lebih mempunyai sebuah kegiatan baik pelayanan, perencanaan dan pelaporan berbasis digital biar lebih paham. Contoh-contoh seperti apa nanti adalah dalam sisi nanti contoh kegiatan realnya dari fokus dana desa. Lanjut. Nah, yang ketujuh, fokus dana desa yang ketujuh adalah untuk kegiatan padat karya tunai, di mana penggunaannya adalah yang pertama untuk peningkatan pendapatan masyarakat di desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal desa. Ini Pak, padat karya tunai (PKT). Jadi kalau PKT ini lebih cenderung memperkerjakan masyarakatnya itu lebih banyak Pak.
PKT. Bentuknya seperti apa nanti kita bahas lebih. Tapi catatannya di sini, Pak. Pendanaan padat karya tunai desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50%. Padat karya tunai. Misalnya ada kegiatan, contoh desa, kepala desa melihat ada satu kepala keluarga yang emang posisi rumahnya sudah tidak layak huni, kurang bagus. Misalkan dibantos ya. Tapi eta lebetna karena padat karya tunai. Boleh. Dipasian anggaran 10 juta, tan minimal 5 juta nanti ke upah. Tapi di padat karya tunaikan. Itu maksudnya ya. Jadi padat karya tunai ini adalah lebih memberikan ruang kepada masyarakat, terutama tadi sasarannya jelas, yang kurang mampu, yang miskin, yang tidak punya pekerjaan, sehingga di desa itu ada sebuah kegiatan usaha yang untuk menambah pendapatan hasil masyarakat desa. Sehingga kepala desa punya sasaran jelas. Oh, padat karya tunai orang mah karena iya seperti itulah. Lanjut. Nah, yang 8, fokus penggunaan dana desa untuk program sektor prioritas lainnya. Tadi mah itu sesuai dengan standar nasional, Pak. Nah, di sini juga ada sektor prioritas desa lainnya. Yang pertama, bahwa untuk prioritas lainnya bantuan permodalan kepada BUMDes. BUMDes termasuk nama BUMDes karena prioritas lainnya, Pak. Yang kedua, kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional. Maka yang lainnya tapi sinergi sareng kebijakan nasional. Tapi kita yakin kebijakan di desa itu sebetulnya sudah sesuai dengan kebijakan nasional untuk tadi mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayah desa. Nah, contoh Pak, untuk kegiatan permodalan BUMDes, tadi contoh kegiatannya Pak, nanti kita bahas ya. Lanjut dulu lah. Ya, yang terakhir, operasional pemerintah 3%. Karena naon bae, untuk apa saja sih? Untuk apa saja kegiatan yang 3% ini dalam rangka pemenuhan operasional pemerintah desa? Yang pertama, untuk koordinasi, Pak. Yang kedua, kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Paku melakukan sebuah kegiatan membantu masyarakat tentang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Itu boleh, Pak. Misalkan tiba-tiba ada masalah antar masyarakat atau warga, kan asapnya ngabantasnya banyak. Ya, anu kecelakaan, aya anu berkasus hukum dan sebagainya. Pak Kabasa kan membantu warganya. Itu boleh, Pak. Kegiatan penanggulangan kerawanan sosial. Atau kieu. Kerawanan sosial teh contoh kieu. Oh, di urang teh ya. Ternyata dengan adanya sebuah kegiatan anak-anak muda yang tidak terkontrol itu akan menunjang kerawanan, Pak. Kejahatan, narkoba dan lain sebagainya. Misalkan Pak Kades berusaha memberikan motivasi. Pemuda sok atuh ngayakeun kegiatan. Lomba anu tah ieu hadirna seperti itu, Pak. Memotivasilah kegiatan-kegiatan. Atau ada kegiatan yang sifatnya untuk kegiatan contoh. Oh, ternyata untuk menyadarkan masyarakat tidak sesuai kayak PHBI ya. Itu boleh, Pak. Kegiatan lomba desa atau hari besar Islam ataupun kegiatan Karang Taruna dan lain sebagainya itu boleh, Pak. Dan yang ketiga, kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa, Bangga. Yang menjadi catatan ini, Pak, dana operasional pemerintah desa tidak dapat digunakan. Nah, ya maksudnya ini. Jangan sekali-kali nanti dana desa untuk operasional desa yang jatah 3% ini tidak boleh digunakan untuk satu,
membayar honor pemerintah, kalau honor tak ini. Yang kedua, perjalanan dinas pemerintah desa di luar kabupaten kota setempat. Keluar kabupaten, SPPD, tak ini mayana Pak. Ulang angka dina operasional, ya. Tuh. Perjalanan dinas pemerintah desa di luar kabupaten atau kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran pendapatan belanja negara. Biasanya kan kita ada SPPD ya, ambil dina ADD dan lain sebagainya. Kan terus dibiayaan ku eta ulah double cenah, Pak. Jadi wayah nanya itu di catatan ya. Dan yang ketiga, yang 3% itu tidak boleh digunakan untuk membayar iuran jaminan sosial. Dianggap BPJS dan sebagainya. Terkenging lah, itulah. Nah, pada akhirnya teman-teman bahwa kegiatan yang ada itu harus sinergi dengan apa yang menjadi perencanaan di desa, sebab di desa itu ada mekanisme yang jelas. Dari mulai perencanaan pertama bagaimana kita melakukan rencana DRKP menjadi sebuah rencana APBDes-nya, dan setelah ada RAPBDes kita nanti mewujudkan menjadi APBDes. Harapannya adalah ini merupakan fokus atau sasaran dari dana desa 2025. Dalam tanda kutip, pemerintah berharap bahwa kegiatan yang dilakukan oleh desa dengan dana desa ini nanti akan mendorong terhadap program-program yang menjadi program nasional. Itulah intinya. Sehingga pada akhirnya muncullah fokus dana desa 2025. Tugas kita hari ini bagaimana kita memahami fokus ini menjadi kewajiban kita sebagai yang diamanati menerima dana, dan dari perencanaan itu tinggal kita sambungkan dengan tujuan dari fokus dana desa tersebut. Deal. Jelas? Tuh, lanjut. Nah, dasarnya dia bahwa semua kegiatan dari dana desa ini harus ada sandaran hukumnya yang jelas, yaitu melalui musyawarah desa. Jadi nanti Pak, setelah teman-teman perencana dan kepala Pasekdes membuat perencanaannya sudah disinkronkan, nanti semua itu menjadi bahan untuk berita acara bahwa fokus dana desa ini digunakan untuk ini gitu Pak. Berita acara itu nanti ditandatangani, ada daftar dan sebagainya, sehingga menjadi kekuatan bagi pemerintah desa, bagi kepala ini loh yang menjadi fokus dana desa 2025. Dasarnya ini ayah. Jadi jelas Pak. Jelas. Kita akan bikin format dan lain sebagainya, nanti kita fasilitasi lah. Lanjut. Nah, untuk publikasi seperti biasa teman-teman, bahwa dana desa itu setiap tahun. Nah, 2025 nanti teman-teman publikasikan yang sudah direalisasi dan yang akan dilaksanakan. Wajib ya. Salah satunya bisa di baliho, papan nama, media elektronik, web, dan lain sebagainya lah. Kalau teman-teman tidak membuat publikasi dalam perencanaan ataupun pelaksanaan dana desa, maka nanti akan diberikan teguran oleh pemerintah setempat. Pihak kecamatan punya kewenangan menegur Pak. Kunaon je? Baliho di desa. Jadinya boga web, koron webna teh desian ku informasi dana desa. Desa boga TikTok, kunaon TikTok teh desian ku kegiatan dana desa. Desa aya ya media medsos lainnya kunaon teh diinformasian gitu Pak. Nah, jadi wajib lah. Lanjut. Pelaporan. Nah, untuk pelaporan di sini adalah bahwa nanti kepala desa menyampaikan laporan dana desa itu ke kasaha tuh. Saur permen di dieu, kepala desa wajib memberikan laporan langsung ke kementerian. Langsung Pak. Melalui apa? Disampaikan dalam bentuk dokumen digital. Dokumen digital. Salah satunya apa dokumen digital? Yang pertama, kami dari pendampingan itu kan melaporkan Pak
dalam Monep DD dari kementerian itu yang pertama. Sehingga nanti teman-teman harus koordinasinya jelas. Kegiatan apapun yang dilakukan itu biar nanti kita laporkan. Yang kedua, pelaporan ini ada dalam sistem informasi desa SID. Silahkan, ini laporkan Pak. Itulah. Dan yang ketiga, bisa saja nanti di tengah perjalanan ada aplikasi khusus untuk pelaporan dana desa dari Kementerian Desa. Jadi cara pelaporan online ini secara aplikasi kementerian itu ada 3 tahapan. Yang pertama melalui Monep DD yang nanti dilakukan oleh pendamping ke desa. Yang kedua melalui sistem informasi desa. Dan yang ketiga bisa saja nanti di tengah perjalanan ada aplikasi khusus ya, untuk pelaporan teman-teman kepala desa tentang pelaksanaan kegiatan dana desa. Itu lanjut Kak. Nah, yang pada akhirnya teman-teman hari ini kita sedikit besarnya sudah bisa mengerti apa sih menjadi fokus dana desa 2025. Filenya akan kami share, silakan ditelaah. Hari ini yang perlu kita bahas adalah tadi bagaimana teman-teman paham untuk mensinkronkan antara kegiatan yang ada terhadap kegiatan yang ada di fokus dana desa. Jadi bahasanya di sini Pak, fokus dana desa ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kata kuncinya yang penting semua terisi kegiatannya. Nah, jadi PKT ini nanti teman-teman perencanaan dan sekdes akan melihat Pak, mana nih nanti kira-kira di kegiatan orang yang masuk ke PKT. Siapa Pak? Gitu. Kan di sini tidak ada ketentuan wajib sekian persen. Yang ditentukan itu persentasenya cuma 3. BLT paling banyak 15%. Ya, ketahanan pangan minimal 20% dan operasional pemerintah 3% maksimal. Yang lainnya mah tidak ada persen. PKT 50%-nya diambil dari kegiatan RAB misalnya Pak, RAB teh 10 juta. Nah, PKT Arindina. Kalau ini masuk di ranah kegiatan PKT dalam ketentuan 50% dari anggaran teh wajib karena kamu bayar HOK. Boleh, misalnya desa melaksanakan kegiatan teh untuk pembersihan lingkungan. Misalkan contohnya, berarti ngebersihan solokan ya, sanitasi dan sebagainya. Itu mah tidak ada pembelian material dan sebagainya, hanya HOK saja. Berarti 100% hak boleh. Kan bahasanya gen minimal 50%. Boleh, Pak. 10 juta kamu HOK ungu boleh. PKT khusus. Kalau judulnya itu masuk ke judul PKT gitu. Misalnya saya pemerintah ya ambil langsung karena tabel ya supaya ngatas. Deal? Oke. Ini sudah kami share ya. Nanti teman-teman pendamping akan mendampingi. Intinya logikanya apa? Yang 9 prioritas itu sudah ada di sini Pak semuanya. Iya Pak, iya mah. Dari lampirannya oleh kami itu dibuat tabel Pak biar teman-teman lebih mudah. Logikanya kieu. Urang kan tos ngarencanakeun Pak. Kita sudah merencanakan akan tos musyawarah RKPRS tos aya Pak kegiatanana. Bahkan saya lihat di desa itu sudah ada yang dipilah di dana desa tos aya. Yo kan gitu. Nah, karena tadi fokus dana desa yang 8 plus operasional jadi 9 itu kan jenis kegiatan jelas. Di lampiran disebutkan. Nah, lampiran itu kami permudah dibuatnya tabel. Berarti nanti tugasnya teman-teman mensinkronkan. Contoh, dina rencana dana desa itu misalnya desa Sinangkasih aya 20. Yang 20 nanti cik sinkronkan ieu lebetna karena fokus di mana kegiatanna naon. Kan gitu. Antum gitu unggul Pak. Terkesan teh aya eueuh pisan ye. Kudu ngadamel baru mangga eta mah sebagai kewenangan. Nah, lanjut. Contoh.
Yang pertama BLT. Nah, anu BLT misalkan kieu tadi Pak Kades Sukaraja, di Abi mah ada sesuatu yang menjadi kesepakatan bahwa penanganan masalah miskin ekstrim teh BLT-na umum 10 jalmi. Terus deh 10 jalmi misalkan teh. Boleh 10 jalmi, tetapi nanti 10 jalmi ya teh misalkan teh. Anu 10 teh nanti Pak itu di kriteria jelas. Anu jumlah sasaran P3N sabar hiji, kalau ada sil 2 nepi ka 4 sabar hiji, kehilangan mata pencaharian sabar hiji, punya penyakit kronis begitu Pak. Apakah sadayana dina data DTKS? Boleh, kan gitu. Ini Pak. Ini nanti akan menjadi bahan. Plus nanti ada lampirannya. Nama misalkan teh, nomor kakak misalkan teh, termasuk keluarga naon sasaran ada. Nantilah dibantu. Inilah yang akan menjadi dasar bahwa desa nanti punya sebuah catatan penerima BLT di desa teh sebanyak sekian orang dengan data ini nanti di perkadeskan. Ini musyawarah. Jelaslah BLT mah mau liating lah gitu. Lanjut. Yuk Pak. Ini Abi lamun nyakeun hiji seueur. Tapi logikana kieu lah. Desa sasaran untuk kegiatan adat iklim ini banyak sekali Pak kegiatannya. Satu untuk pengendalian kekeringan dan banjir. Pak, kumaha yeuh Abi? Ai kieu mah atuh euy PKT eueuh, pembangunan irigasi eueuh. Misalkan Bapak lihat di sini, Pak. Bapak terus merencanakan di desa teh aya kegiatan pembangunan irigasi. Buat ting lebat ka dieu, Pak. Bapak tingali tilulugikeun ka handap lebetna ka mana. Jadi nanti fokus dana desana nu ieu, nama kegiatan di APBDesna nu mana? Kan gitu. Judulna heula. Oh iya asup ka dieu kan gitu, Pak. Jadi nyingkron. Jadi bukan berarti kita membuat kegiatan baru, Pak. Ini perlu dipahami. Ulah dugi kejadian kepala desa Pak Sekdes nyebutkeun Pak Kades leunang ieu teh aya fokus baru berarti urang teh termasuk sadayana padahal cenah saeueuh. Pada data yang ada, rencana yang ada kita sinkronkan. Kan gitu, Pak. Anu kita bahas. Seperti itulah. Nah, contoh untuk adaptif iklim. Aya kegiatan kekeringan, banjir dan longsor seperti saya bentuk kegiatannya Pak. Cocok misalnya di desa pembuatan penampung permanen resapan air hujan untuk peningkatan cadangan air pemukiman. Penampung misalkan teh di desa aya ngadamel mung desa nya. Penampung kan orang mah judulna eta nya Pak mung desa. Pembuatan mung judulna PBDesna. Simpen di dinya judulan. Oh, mung desa di mana tempatna totalna sabaraha. Tinggal gitu. Sinkron, Pak. Tinggal nanti judulnya disinkronkeun. Oh, pembuatan penampung anu tadi gitu, Pak. Yang disinkronkeun. Judul anu dina kurang direncanakan awal bisa saja tidak pas dengan kata di judul yang ada di fokus dana desa. Maka perlu disandingkeun, tinggal orang disinkronkeun kanggo nanti menyelaraskannya seperti apa nih nanti judulnya sambung ini. Kegiatannya menyambung jeung ieu, yang penting kegiatannya nyambung. Bisa saja judulnya berubah, tetapi judul awal kita ada. Judul awalnya ieu, nah robah sabab dina fokus dana desa kudu ieu, contoh kegiatannya tak jadi karena ieu judul. Gitu, Pak. Atasnya. Nah, ini Pak, pilih. Jadi logika Abi secara pribadi dari perencanaan teman-teman di desa yang sudah masuk di RKP dan sebagainya sudah masuk di sini sadayana Pak. Kalau teman-teman baca dan lihat. Wah, itu sudah mau tabelna, tinggal teman-teman nanti lebetkeun ke mana. Contoh. Tadi Abi nyaros sareng kasepuhan. Oh, Nas. Abi teh bingung. Desa sudah merencanakan terus dicarioskeun aya kegiatan rutilahu. Da kamari panas stunting aya rutilahu nya banyak. Nu dana desa kamari 24 adanya. Bahasanya jelas rutilahu. Bahasana gen.
Ayeuna ada tuh tinggalin stunting Pak, punten. Adaptif. Nah, di pilarian ku abi emang teu aya. Teu aya di dia. Pembangunan rumah tidak layak huni. Teu aya di dia, Pak. Mangga. Kalaupun ku abi teu kapenak, buat tinggal teman-teman kapenak, pilarian di dia aya teu geulih aya. Ngan abi milarian masa teu aya. Nah, ternyata slotnya bukan di sini, Pak. Lihat di PKT. Ternyata di sini ada pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik judulnya, Pak. Di PKT ternyata oleh pemerintah untuk Rutilahu hari ini disimpannya di program PKT. Tuh, pembangunan fasilitas rumah murah bersanitasi baik, pembangunan dan perbaikan zaman keluarga, pengadaan dan pemasangan tempat sampah, pembangunan sumur resapan atau tangki septic tank. Ternyata di sana. Makanya Abi pingin teman-teman itu dibaca semuanya. Hari ini Abi tidak akan menghostkan sadayana. Tinggal nanti Pak Kepala Desa, Pak Sekdes dan perencana bukalah. Jadi kia alurna yang pertama, teman-teman desa didata dulu mana kegiatan anu pada dilakukan di dana desa 2025. Catat Pak. Satus gitu, satu-satu dipilah. Oh iya, asupna kana naonnya. Sung ningkeun jeung ieu. Mudah kan Pak? Engke Bapak contoh ya, Rutilahu nu ieu misalkan teh. Tinggal diserahkan di APBDes. Judul di APBDes naon misalkan Rutilahu. Tulis berapa paket kan gitu judulnya. Adapun nanti untuk di APBDes mangga dina keterangan bisa aja berubah bahasana. Misalkan jadi pembangunan rumah bersanitasi baik, nah gitu sebanyak anu kan bisa gitu Pak bahasana. Jadi bahasana silakan nanti disesuaikan sareng bahasa bentuk kegiatan di fokus dana desa. Ngan judul disanding dengan judul awalna ulah leungit. Coba nanti bahan. Atasnya degannya. Nah, logika Abi, kalau ini sudah paham, tidak ada teman-teman desa yang mengeluh, wah pemerintah teh benernya, ongkos kita musyawarah, kegiatan yang areueuh. Ternyata bukan tidak ada, kita aja yang tidak bisa membedah dan paham tentang cara mengalokasikannya. Nggak ada. Jadi makanya di sini perlu ada bedah bersama. Dugi kadang atas deh. Atasnya, deal. Nah, yang pada akhirnya teman-teman nanti kalau ini sudah ada, nanti ini yang akan menjadi data pada musyawarah desa penetapan dana desa untuk 2025 atau saya. Nanti Abi ngadamel formatnya, nanti Bapak tinggal memilah, anu saya tinggal di hidden, dikopikeun. Nah, oh untuk kegiatan dasar kesehatan dan stunting, apa saja kegiatannya, berapa nanti tinggal di sini nyalakan dia. Caranya itu Pak, fungsi seperti ini. Yang pada akhirnya nanti tidak ada musyawarah yang kedua. Kayak ada musyawarah. Yo mah ongkos jangan saya. Kadang-kadang kita dipusingkan. BLT kudu make musdes. Ya, misalkan. Terus ayeuna penetapan bantuan modal desa kudu make musdes. Kudu sebar kali musdes ieu teh. Di sinilah Pak fungsinya kita. Sebetulnya musdes cuma satu kali Pak di sini. Bikin beta caranya, datanya lengkap, pada akhirnya di endingnya kannya di akhir beta cara untuk diperdeskan atau diperkades kan udah. Soalnya sadayana, bukan satu-satu, bukan satu item. Lagi kaki ya, orang sudah orang geus paham ya, perencanaan terus sayanya dana desa. Tapi can keluar prioritasnya. Hari ini udah keluar, Pak. Terus deh. Maka ini kita duduk bersama, disondingkan, disesuaikan, disepakati, jadilah beta acara. Anu BLT sabar orang, sawai kan ada Pak, tinggal lampiran. Caranya lampiran can beres, orang can beres kan? Ya kan gitu. Nu kedua contoh, misalkan untuk insentif guru PAUD, aya kesehatan aya, kan kedaya orang-orang terlampir
Bahasa kan gitu. Dina misalkan insentif pendidikan anak usia dini terlampir. Untuk insentif atau misalkan posyandu kader terlampir bisa dipanggarkan. Insya Allah lah kami dari pendampingan akan membantu. Ini anu lampiran iya mah abi tidak akan dibahas sadayana dak seueur Pak ya. Ini baca dulu sesakna. Mana nanti yang akan perlu kita pilah dan selanjutnya bahannya menjadi bahan berita acara musdes. Musdes nama gampang Pak. Jadi teu kudu aduh bingung ya musdes kumaha anggaran lagi eueuh kan gitu. Kita kan baru RAPBDes, rancangan APBDes. Nanti kan ada musyawarah BPD jeung kepala desa untuk membahas tentang penetapan AP. Eta we dijadikan dasar bahwa itu musyawarah desa, daftar hadirna aya. Yang penting kita mah membuat dokumen. Nah, itu maksud abi Pak Kadin. Jadi siasatan didinya. Atasnya. Baik teman-teman, kita sudah bahas tentang fokus dana desa 2025. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Teman-teman semuanya bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dari amanat pemerintah dengan adanya dana desa yang akan kita terima pada tahun 2025. Dan yang kedua, semoga ini juga menjadi sebuah perwujudan kepala desa, pemerintah desa, lembaga yang ada dan masyarakat desa untuk mewujudkan program nasional tentang pengentasan kemiskinan di desa. Yang terakhir, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ini nanti akan ada di link yang kami akan share kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.